gambar sebelah kanan, kira-kira gambar apakah ini? Air. Air. Ini apa ini? Gula. Betul, berarti gula yang dilarutkan ke Air. Kalau ini? Bensin yang terbakar. Makanya kalau di pom bensin nggak boleh isinya sambil apa? Ngomong. Nggak boleh sambil merokok karena bensin sifatnya mudah terbakar. Nah, sifat kelarutan gula dan keterbakaran bensin, mana yang termasuk sifat fisika dan mana yang termasuk sifat kimia? Sifat fisika itu gula, sifat kimia itu bensin. Betul atau salah? Bicara aja mungkin. Jawabannya betul ya. Jadi larutan gula, ketika kalian beli gula, misalnya bikin kopi, bikin teh, itu sifat fisika. Tapi kalau keterbakaran itu sifat kimia. Nah itu sudah tahu berarti pelajaran kemarin tidak dilupakan ya. Nah sekarang apa itu sifat fisika dan sifat kimia? Sifat fisika adalah sifat yang Ya, itu. Sifat fisika itu sifat yang dapat diamati langsung oleh indera. Indera itu bagaimana? Berarti sifat fisika itu bisa dilihat, bisa dicium ya dengan indera penciuman, bisa dirasakan. Itu sifat fisika, bukan sifat fisik. Kebalikannya, kalau sifat kimia itu sifat yang berhubungan dengan interaksi antar materi dan menghasilkan zat baru. Masih ingat ya pertemuan kemarin? Nah, tadi kita sudah belajar satu sifat fisika dan satu sifat kimia. Sifat fisika tadi kelarutan, sifat kimia tadi keterbakaran. Ternyata selain dua sifat itu masih banyak sifat lain.
ukuran adalah bangun yang biasanya bisa dihitung panjang, lebar, tinggi, volume, dan lain-lain. Itu disebut benda berat. Kalau benda yang tidak beraturan berarti benda yang gimana? Yang susah ya dihitung tingginya, panjangnya, volumenya. Nah, contohnya apa benda tidak beraturan ini? Batu. Karena batu bentuknya pas kotak, kubus, balok nggak? Bentuknya apa? Tidak beraturan ya? Betul, tidak beraturan. Nah, di soal pertama, tentukan masa jenis dari objek berikut. Ada kan yang sudah bisa atau mungkin di rumah kita udah belajar? Iya, tapi caranya bagaimana? Harus mengetahui prosesnya, tidak ada jawabannya. Ya, KS memang ada jawabannya, tapi caranya gimana? Kan tadi udah belajar ya kan? Ayo. Soal satu dulu ya, benda beraturan. Ya, kayak apa nih? Ya. Ketika mempelajari atau menyelesaikan soal, pertama kita harus mengetahui dulu apa yang ada di soal tersebut. Jadi diketahui, ya apa yang diketahui di soal ini? Coba baca bersama-sama. Berarti apa yang diketahui? Masa benda tadi apa? Logonya atau ininya? Satuannya? Ya, 120 Bro. Nah, selain itu apa lagi yang diketahui? Panjang, ya? Nah, kalau dari soalnya tadi, apakah volumenya sudah diketahui? Bagaimana cara menghitung volume? Ayo matematikanya diingat ya. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Mantap. Berapa panjangnya? Yo, panjangnya? Nah, betul. Kemudian lebarnya? 4. Ininya? 5. Nah, 6 kali 4 kali 5 adalah sama dengan 120 cm apa? Kubik. Berarti massa jenis sama dengan, ayo saya dibute coba bagaimana? Massa jenis sama dengan bersama-sama berapa? 120 gram. 120 dibagi 120 cm. Berarti berapa kan massa jenisnya? 1 gram per sentimeter kubik. Nah, seperti kita melihat kalau misalkan volumenya benda tidak beraturan, tidak diketahui, terus nyarinya gimana? Kan dia nggak bisa dihitung panjang, lebar, tinggi. Nah, caranya adalah seperti ini. Ini ketahui lagi massa, dibaca dulu soal yang ini. 50 gram dari mana kan? Mbak, siapa namanya? Tahu 50 gram massanya dari gambar ini? Ini ya hasil timbangan adalah massa benda. Melihat di sini ada berapa angkanya? 50. Berarti massa benda 5. Nah, volumenya di mana? Nah, jadi cara menghitung volume pada benda tidak beraturan itu bisa dengan dua cara. Pernahkah kalian melihat gelas ukur yang bulat? Pernah
yang ada angkanya itu yang buat ini menandai air yang keluar dari yang masuk. Nah kalau ini nggak usah dikurangi, bisa langsung dilihat berapa air yang tumpah. Paham ya? Berarti nanti kalau ada soal beda tiga beraturan bentuknya seperti ini, itu kurangi. Tapi kalau langsung yang ada corongnya, langsung dilihat hasilnya berapa di sini. Tidak perlu kurang. Nah, kembali ke rumus massa jenis. Apa tadi rumusnya? Massa benda. Betul. Betul. Massa benda dibagi. Masanya berapa? 50. Volumenya 10. Berarti berapakah? B. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Satuannya ya sama seperti tadi, sentimeter kubik, meter kubik. Jangan lupakan satuannya kalau menghitung ya. Jangan cuma misalnya massa jenis 5 apa? Harus ada satuannya. Ya, jadi setelah bisa menghitung massa jenis, saya ini menunjukkan adanya rahasia pada telur. Telur rahasia apa ya? Ini di awalnya nggak dikasih garam. Jadi air murni, jangan dikasih apa-apa, telurnya masuknya. Ternyata telurnya kenapa ini? Kalau nggak dikasih garam, telurnya apa ini posisinya? Tenggelam itu berarti di dasar. Ini kan di dasar gelas ya. Nah, coba kita lihat yang kedua. Nah, apa yang terjadi ketika ininya garamnya masukinnya banyak? Ngapung melayang. Melayang. Kalau di permukaan itu mengapung. Ya, melayang di tengah-tengah. Mantap. Kenapa ya kok bisa kayak gini ya? Oh enggak. Apa ya? Kira-kira bisa mengapung melayang juga. Bisa ditanya. Oke. Coba yang pertama dulu ya. Kalau tenggelam, massa bendanya telur lebih dari massa benda air. Makanya dia tenggelam. Ingat-ingat ya. Kalau tenggelam berarti massa bendanya telur lebih. Kalau yang ini mengapung berarti lebih apa? Lebih sedikit, lebih ringan. Kalau yang ini sama, makanya dia melayang. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas
kilogram, betul tidak? Volumenya setelah dicari hasilnya berapa ini? Nah, ini berapa mas? Oh ini betul tidak? Ya, 60 betul atau tidak? Ya, betul atau tidak? Betul. Nah, ini berkumpul ya. Nah, berarti menurut kelompoknya massa ini sama dengan massa benda dibagi nomor 24 ya tadi dimasukkan 60 nya dimasukkan hasilnya 3 gram. Betul atau salah? Betul atau salah? Wah, ada yang hasilnya beda. Caranya sudah sampai sini betul, tapi hasilnya masih salah. Ada yang berbeda? Berapa hasilnya? 0,4. Bisa paham? 4. Untuk Indonesia bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan Adakah yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini dengan menuliskan di LKPD-nya apa itu sifat fisika dan apa itu sifat kimia? Satu anak, siapa yang bisa? Apa itu sifat fisika, apa itu sifat kimia? Sifat fisika, sifat ya? Ya, sifat yang bisa dilihat dengan ini. Sifat fisika. Oh, sifat kimia, sifat ya? Apa? Ayo. Berhubungan dengan menghasilkan zat. Saya ingat-ingat untuk pelajaran kita hari ini, semoga kalian bisa mengambil makna dan menyerap materi hari ini dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ya untuk dilanjuti pertemuan berikutnya.